untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Kemudian kami sampaikan kepada jamaah yang masih ada di jalan supaya segera mempercepat langkahnya, karena insya Allah salat Idul Fitri akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untayan kalimat yang paling pantas untuk senantiasa terucap dari lisan kita pada pagi hari yang berbahagia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa merayakan hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal tahun 1447 Hijriah. Tentunya kalau kita sampaikan salam serta salawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi sekaligus Rasul, manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panutan kita dalam segala lini kehidupan, dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Masyaallah muslimin wal muslimah, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, maka kami akan menyampaikan beberapa hal terkait mengenai pelaksanaan hari raya Idul Fitri pada pagi hari ini. Insyaallah imam salat Id akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Al-Ustaz Andi Rizki Ahmad Gauzi. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan khutbah yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Suminggar MA. Masyaallah muslimin wal muslimah, jamaah salat Id yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita mendengarkan kursus silat tentang tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri itu sendiri yang insyaallah akan dipandu oleh terhormat Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Rahim MS. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat bertemu kembali di tempat yang penuh bahagia ini guna melaksanakan salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Begitu pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat di semesta alam ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Salat itu terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama ada 7 takbirnya kecuali takbiratul ihram. Begitu pula rakaat kedua ada 5 takbirnya kecuali takbir pelarian dari sujud. Untuk jelasnya mari saya katakan. Pertama-tama kita berniat dengan membaca usalli sunnat Idul Fitri rakaatain mustaqbil qiblati mamnuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram, takbir untuk masjid salat itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita bertakbir 7 kali dan antara setiap takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar. Ini kita ucapkan 7 kali di rakaat pertama. Kemudian selanjutnya di rakaat kedua setelah bangun dari sujud kita baca Allahu akbar. Ini namanya takbir pelarian dari sujud. Selanjutnya kita bertakbir 5 kali dan di antara setiap takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar. Ini kita baca 5 kali di rakaat kedua. Saya kira sudah jelas. Setelah selesai salat kita akan mendengarkan khutbah. Salat dan khutbah itu terdiri dari satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Olehnya kepada kaum muslimin agar supaya jangan ada yang beranjak dulu untuk mendengarkan khutbah. Dan sampaikan kepada jemaah bahwa apabila hadir berada di atas mimbar, maka tidak diperkenankan lagi untuk bercakap-cakap satu sama lainnya. Dan apabila ada yang bercakap-cakap, maka tidak ada pahala baginya. Demikian kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuki salat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنكرهك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
إن ربنا لغفور شكور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن هذا يوم عيد الفطر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah SWT adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, sungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Salawat dan salam semoga datang terjemahan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penegak panji-panji tauhid, pembimbing mental seluruh umat yang telah melaksanakan pengabdian lebih kurang 23 tahun, bertabusan memberikan tuntunan dan suri tauladan terhadap semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Para saudara jamaah sekalian, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan serta umur yang panjang sehingga kita mampu bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini gema takbir membelah angkasa. Suara kagungan Allah berkumandang di setiap sudut bumi, menandakan berakhirnya madrasah Ramadan. Kita berdiri di garis finish setelah sebulan penuh menempa diri. Namun pertanyaan besarnya bagi kita semua adalah, apakah Idul Fitri hari ini adalah sebuah akhir atau justru sebuah awal yang baru? Seringkali kita terjebak dalam euforia kembali suci, seolah-olah tugas kita sudah selesai. Padahal tanda diterimanya amal ibadah seseorang adalah ketika ia menjadi pribadi yang lebih baik setelah ibadah tersebut dilakukan. Kita harus menjaga konsistensi ketaatan kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza kunna bil qabail. Salat yang 5 waktu Jumat dan Jumat, Ramadan sampai Ramadan adalah penghapus dosa di antara waktu tersebut selama menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar di antaranya adalah syirik, berani kepada kedua orang tua, dan bersumpah palsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki hubungan sesama manusia melalui silaturahim. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk mengenal keluarga dan kerabat agar kasih sayang tetap terjaga. Rasulullah SAW memberikan resep kebahagiaan dunia dan akhirat
melalui lisan beliau yang mulia, ta'allamu min ansabikum. Belajarlah kamu sekalian tentang nasab kamu sekalian. Dan Allah menjanjikan 3 hal yang luar biasa bagi mereka yang menjaga tali persaudaraan. Yang pertama adalah mahabbatun fi ahli, cinta dalam keluarga. Silaturahim adalah pokok bagi rasa kasih sayang. Tanpa silaturahim, hubungan darah kita akan terasa tawar, bahkan bisa menjadi asing. Dengan saling mengunjungi dan menyapa akan tumbuh rasa memiliki. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Inilah modal utama kemenangan batin kita. Yang kedua adalah mas'atun fil mal, kelapangan rezeki. Mungkin kita bertanya, bagaimana mengunjungi saudara kita bisa menumbuhkan uang? Sejarah logika iman, Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Ketika kita membahagiakan orang lain, saudara kerabat, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Secara logika sosial, silaturahim membuka pintu peluang informasi dan kerjasama yang barokah, rezeki yang melimpah ruah, sehingga kita bisa hidup gemah ripah roh jinawi tototan terempat korarjo cer basuki mowopio. Istilahnya dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga adalah mansatul fil asar, panjangnya umur. Mungkin kita bertanya, bukankah umur sudah ditetapkan? Benar. Namun Allah Maha Kuasa atas segala ketetapannya bagi hamba yang mau menyambung tali persaudaraan. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, ya'khudhu ma yasha wa yusbitu ma yasha wa indahu umul kitab. Artinya Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisinya terdapat umur kitab. Para ulama menjelaskan bahwa panjang umur di sini memiliki 2 makna yang indah. Makna pertama, Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang secara fisik agar kita bisa terus beribadah. Makna yang kedua, nama baik kita tetap hidup dan dikenal meskipun kita sudah wafat. Kebaikan-kebaikan kita menjadi jejak yang terus didoakan oleh kerabat yang kita cintai. Inilah umur kedua bagi seorang mukmin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara jemaah yang dirahmati Allah, maka di hari Idul Fitri ini mari kita lunturkan ego. Jangan menunggu saudara mendatangi kita, tapi kitalah yang melangkah terlebih dahulu. Ingat pesan Nabi dalam hadis Ibnu Majah bahwa jalan menuju surga yang penuh keselamatan, tadkhulul jannah bisalam. Salah satunya adalah dengan menyambung famili yang terputus dan masuklah ke dalam surga dengan selamat. Dengan silaturahim, Allah menjadikan umur kita penuh berkah. Berkah secara kualitas maupun kuantitas. Mari kita buang rasa ego kita, runtuhkan tembok kesombongan, dan kita mulai hidup baru sebagai pribadi yang lebih bertakwa dan lebih peduli sesama dengan berbagi zakat, infak, dan sedekah. Karena zakat merupakan satu perintah dari Allah di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat warkamu ma'ar rakiin. Dirikan sholat dan meletakkan zakat dan rukuklah bersama yang rukuk. Serta dipertegas dalam sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, para Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min sa'irin ala huri wal abdi wal dzakari wal unsa wal kabir was sabir ala muslimin wa tuaddi qabla shalah wa man tuaddi
qabla sholat bahwa zakatul maqbulah wa man tuaddi ba'da sholat fahiya shadaqatun minas shadaqah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri 1 sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Kalau di Indonesia dikiaskan dengan beras, bahan makanan pokok. Nah, bagaimana keadaan orang dengan uang? Maka harus diikrarkan kepada amil. Pak Amil, tolong uang saya berikan beras untuk zakat saya dan keluarga saya. Kalau zakat mal memang dari uang. Tapi kalau zakat fitri itu adalah dari bahan makanan pokok terhadap orang yang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, besar dan kecil dari orang muslim, dan diberikan sebelum orang keluar sholat. Maka barang siapa yang memberikan sebelum orang keluar sholat, maka termasuk zakat yang diterima. Dan barang siapa yang memberikan setelah orang selesai sholat, maka termasuk sodako seperti sodako biasa, berarti tidak berzakat. Maka mari kita sebagai orang iman, alhamdulillah kita sudah melaksanakan semua. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam kitab Fiqhul Al-Muyassar disebutkan sebuah kaidah penting mengenai penyaluran zakat yang kita tunaikan. Masrifu zakatul fitri kama masrifi zakatil amr, bahwa sasaran zakat fitri itu pada dasarnya sama dengan zakat mal, yaitu terhadap 8 asnaf atau 8 golongan. Namun ada satu penekanan yang sangat mendalam, walau anal fuqara wal masakin auladiya. Sesungguhnya saudara-saudara kita yang fakir dan miskinlah yang paling utama untuk didahulukan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah berpesan dengan kalimat yang mengetuk pintu hati. Abnukum an-su'ali fi hadha yawm. Cukupilah mereka, kayakanlah mereka, sehingga mereka tidak perlu minta-minta pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku seiman, makna cukupnya mereka bukanlah sekadar kita menggugurkan kewajiban kita membayar beras 3 kilogram atau 4 liter. Lebih dari itu, Islam ini memastikan bahwa pada hari ini tidak boleh ada air mata kesedihan karena lapar di tengah gemuk takbir. Tidak boleh ada tangan yang menengadah minta-minta karena dapurnya tidak mengabul. Sementara kita di sini bersukacita dengan hidangan yang melimpah. Inilah kemenangan yang sejati, kemenangan yang belum sempurna jika perut kita kenyang, namun tetangga di samping rumah kita masih menahan lapar. Zakat fitri yang kita keluarkan adalah instrumen kasih sayang untuk mengangkat martabat saudara kita agar mereka bisa duduk tegak dan tersenyum. Para hadirin sekalian, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan telah pergi, namun rohnya Ramadan tetap ada mengawasi kita. Jangan biarkan peningkatan iman kita hilang bersama berlalunya bulan suci Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah. Barakallahu fiikum minal ayati bil innahu ta'ala jawadun karim malikun barakatur rahim wa nastaghfirullah innahu ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kama yajibu alaina min hamdi wa ta'zimi wa nasruhu subhanahu wa ta'ala wa ni'ami wa takrimi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min sharri shaytani wa tawkili.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته شهادة مبرة من الشرك وصدق سليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مخصوص من ربه بكمال قرب وتقديم اللهم صل وسلم على رسولك محمد ومن تبعه وتبع ملة القيمة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن طاعته تقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب سرور الجبار فإن بزمكم على النار لا تقوى واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن رب الله مع الجماعة ومن شد إلى النار فقد قال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على رسولك محمد صاحب الأنوار والجميل الأسهار وارض اللهم عن أصحاب البدر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بنعمة وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي الكفرة المؤمنين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات اللهم ناول على قبورهم وسرهم أمورهم اللهم اجعل متنا لمن جمعتنا ومنصور متنا لمنصور جمعتنا اللهم بارك متنا وبارك جمعتنا اللهم نجنا وأمنا وأئمتنا وجمعتنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته